Today, sermon in Bahasa Indonesia, so for those who need a translating device, please, Johnny will help to distribute the translating device. And thank you for Brother Hadi. He's going to be the translator today. Oke, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, beberapa bulan yang lalu saya coba bantu Axel untuk memperkenalkan produk CI, saudara, Archipelago Barbecue di Faber Market, downtown Austin. Ini fotonya, saudara. Jreng. Saudara, ada dua hal menarik yang ditanyakan pengunjung. Pertama, saudara, jelas-jelas di background produk ini adalah produk daging ayam, babi, dan sapi yang diolah menjadi barbecue ala CI yang berasal dari Kepulauan Indonesia. Tapi ada pengunjung yang datang dan bertanya begini, ini jualan apa? Lalu kita perkenalkan bahwa ini Archipelago Barbecue, ada chicken, pork, and beef. Apa mau mencobanya? Lalu dia jawab apa, saudara? Oh sorry, I'm vegan. Oh oke. Axel memandang saya sambil berkomentar diri dalam bahasa Indonesia. Jelas-jelas barbecue, ya daging lah. Kalau vegan ngapain nanya produk gitu kan. Lalu saya sedikit komentar ya, mungkin dia mau cari tahu kalau ada juga daging sintetik untuk para vegan yang diolah barbecue. Who knows? Tapi ya jadi unik, saudara. Peristiwa kedua, ini kekurang pekaan saya, saudara. Ada lagi pengunjung yang tampaknya seorang Pakistan atau mungkin dari Timur Tengah gitu, saudara. Dia juga menanyakan, ini produk apa? Oh, ini Archipelago Barbecue. Lantas dia bertanya, apakah ini halal? Dalam pikiran saya spontan mengatakan, yang ini halal, sambil menunjuk chicken and beef. Dan yang ini tidak, sambil menunjuk produk pork. Tapi Ivani yang kebetulan juga ikut spontan mengatakan, sorry, nothing halal. Axel komentar pada saya, gimana sih ayah? Kita kan gak pernah beli halal meat. Di sini saya baru sadar, oh iya ya, dalam konsep mereka halal bukan saja soal babi atau bukan. Tapi apakah ketika hewan ini disembelih, bismillah atau tidak? Bismillah halal. Tapi dalam hati saya berkata, bersyukur karena bagi kita semua halal jika kita menerimanya dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus kepada Bapa Surgawi. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, persoalan makanan dan minuman seringkali menjadi masalah yang serius. Karena di dalamnya terdapat unsur ketaatan dan bagian dari suatu ibadah. Sejak umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dan melewati perjalanan di padang gurun, mereka diajar untuk memperhatikan masalah makanan ini sebagai bagian dari ketaatan mereka terhadap Tuhan. Kalau saudara masih ingat saat membaca kitab Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47, di sana disampaikan ketetapan mengenai makanan yang haram dan yang tidak haram. Demikian pula di pasal 17 ayat 10 sampai 16 dinyatakan mengenai larangan tentang makan darah atau bangkai. Aturan Taurat mengenai makanan ini ditetapkan bagi umat Israel dalam rangka membangun
dan menjaga mereka menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Bahkan saudara, di zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mempermasalahkan murid-murid Yesus yang makan tanpa cuci tangan lebih dulu. Dan di hari Sabat memetik beberapa bulir gandum untuk dimakan. Jadi saudara, soal makanan dan minuman ini bukan soal sepele. Seakan-akan tidak perlu dipertimbangkan dengan baik. Karena kadangkala saudara, persoalan sosial yang lebih besar seringkali dipicu oleh persoalan makanan. Misalnya saudara, di Indonesia seringkali terjadi keributan dan perusakan serta penutupan paksa oleh kelompok Muslim garis keras terhadap rumah makan yang masih buka di saat bulan Ramadan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan makanan ini juga dipertimbangkan pada saat Rasul Paulus melakukan pelayanan misi kepada orang-orang Yahudi diaspora dan non-Yahudi yang telah menjadi Kristen. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas salah satu topik ini dalam khotbah yang disampaikan oleh Jim mengenai Roma 14 ayat 1-12, saudara, dengan judul Do Not Look Down and Do Not Condemn. Perlu dicatat saudara bahwa ketika Paulus menulis surat ke jemaat di Roma, sebenarnya Paulus belum pernah ke Roma. Dan mungkin tidak mengenal jemaat di Roma. Surat itu dikirim sebagai suatu introduction, sebagai suatu pendahuluan, agar jemaat di Roma punya gambaran tentang pandangan dan posisi teologi Paulus, termasuk soal makanan dan minuman. Dan sekalipun Paulus belum pernah ke Roma, namun persoalan-persoalan serupa dialami oleh jemaat-jemaat Kristen diaspora di wilayah-wilayah lain dalam Kekaisaran Romawi. Nah saudara, minggu lalu kita telah belajar melalui khotbah yang disampaikan oleh Jim mengenai 3 principles of grace. Ini yang kemarin. A life of grace begins with mutual acceptance. An attitude of grace requires releasing others to be who God wants them to be. A commitment to grace forbids anyone to become the judge of another. Dan hari ini kita melanjutkan perikop ini dengan membahas ayat 13-18 yang berfokus pada ayat 17, saudara. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari saudara kita mulai dengan memperhatikan ayat 13 lebih dulu, saudara. Dikatakan di sana begini. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara, ayat ini merupakan kesimpulan singkat dari apa yang telah dijelaskan Paulus sebelumnya di atas. Di sana ada beberapa prinsip yang disarankan, saudara. Prinsip yang pertama itu yang di ayat 6, kita ulangi lagi, saudara. Paulus menegaskan siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Di sini Paulus menekankan prinsip bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Termasuk soal makanan dan minuman. Sebelum kita menikmatinya, maka kita mengawalinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyediakannya. Sehingga apa yang kita makan dan minum bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita.
Dan prinsip yang kedua di ayat 7 Paulus menegaskan sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ini menegaskan kepada kita bahwa hidup dan mati kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan pertama-tama milik Kristus yang telah menebus hidup kita dari dosa. Kepunyaan Dialah diri kita. Sehingga kalau kita makan dan minum, maka kita melakukannya demi Kristus. Akan tetapi saudara, ini juga perlu dipahami, bukan hanya diri kita menjadi milik Kristus secara personal saja, yaitu Kristus Tuhan yang kini bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kita juga memahami secara komunal bahwa diri kita ini menjadi bagian dari tubuh Kristus di dunia. Gereja, yakni persekutuan orang percaya. Dengan demikian soal makanan dan minuman juga harus mempertimbangkan sesama saudara seiman. Itulah sebabnya saudara di ayat 13 ini Paulus menasihati agar kita jangan saling menghakimi, melainkan selalu mengarahkan pertimbangan akal budi kita demi pembangunan tubuh Kristus. Dan Paulus menganjurkan kepada segenap jemaat di Roma, termasuk kita sekalian, saudara, agar jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Khususnya ketika kita membicarakan soal makanan minuman. Jelas saudara, konteks persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Roma agak sedikit berbeda dengan konteks di perjanjian lama, saudara. Dikala soal ini telah diatur menurut hukum Taurat. Namun kali ini saudara, jemaat di Roma, juga jemaat diaspora lainnya saudara, menghadapi persoalan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Seperti yang ditegaskan Paulus di dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 8 ayat 1 sampai 13. Di sana Paulus menegaskan prinsip yang sama, yakni jangan menjadi batu sandungan bagi sesama saudara seiman, agar persekutuan tubuh Kristus tetap terpelihara. Nah saudara dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pada prinsip yang ketiga. Di ayat 14 Paulus mengatakan begini saudara. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Pada kalimat pertama ini saudara sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti yang dicatat di Matius 15 saat berbicara tentang perintah Allah dan adat istiadat. Ya, Matius 15 ayat 11 di sana Tuhan Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Dengan kata lain, makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut pada dirinya sendiri tidak najis. Akan tetapi Paulus menambahkan prinsip lain yang berkenaan dengan komitmen pribadi seseorang untuk tidak memakan sesuatu yang dianggap najis. Di sini najis menjadi agak bergeser maknanya. Ini ditegaskan di kalimat berikutnya. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Dalam konteks ini, saudara, anggapan sesuatu itu najis atau tidak menjadi bersifat subjektif, terkait dengan komitmen orang tersebut. Jadi terminologi najis itu didefinisikan berbeda. Najis di sini tidak lagi soal bersih atau tidak,
Bukan lagi soal apakah sesuatu itu sudah dipersembahkan lebih dulu kepada berhala atau tidak, melainkan di dalamnya terdapat pertimbangan iman yang terkait dengan komitmennya. Sebagai contoh sederhana, saudara, di dalam pendahuluan di atas saya menceritakan 2 pengalaman di Farmer Market Austin. Seorang yang menyebut dirinya vegan, dia berkomitmen hanya makan makanan yang tidak berasal dari hewan. Jadi daging itu dilarang untuk dimakan olehnya, dan itu berlaku hanya bagi dirinya sendiri, sesuai dengan komitmennya. Betul nggak? Tetapi tidak berlaku bagi orang lain. Mengapa dia berkomitmen tidak makan daging? Tentu ia punya alasan pribadi sehingga memandang makanan itu najis bagi dirinya. Demikian juga orang yang menanyakan apakah daging itu halal. Ternyata halal dalam pikirannya adalah jika hewan itu disembelih dengan diucapkan bismillah lebih dulu dan bersertifikat. Itu adalah komitmen dia. Kalau ada hewan yang disembelih tanpa bismillah dianggap najis. Itu berlaku bagi dirinya sendiri. Tapi standar FDA berbeda. Daging itu hygiene dalam pengolahannya dan tidak layak atau layak dikonsumsi, bukan soal bismillah atau tidak bismillah. Jadi Paulus menegaskan bahwa pada prinsipnya najis dan halal itu bersifat pribadi sesuai dengan komitmennya dan tidak bisa digeneralisir. Di sini Paulus mau mempertemukan 2 kelompok yang saling bertentangan, saudara, dan saling memaksakan pendapatnya, yakni kelompok Kristen yang merasa bebas dan kelompok Kristen yang sangat legalistik, dan mereka saling memaksakan kehendaknya. Setelah dikasih Tuhan, mari kita beranjak pada prinsip yang keempat yang Paulus katakan di ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Kalau pada prinsip ketiga Paulus menegaskan bahwa anggapan najis itu bersifat subjektif, individual, sehingga tidak bisa digeneralisir, maka ini seharusnya berdampak dalam kehidupan komunal secara positif. Itulah prinsip yang keempat, saudara. Yang Paulus ajarkan, jadi tuntutan kasih itu jauh lebih penting daripada soal makanan dan minuman. Jadi soal tuntutan boleh atau tidaknya makan makanan ini dan itu juga harus mempertimbangkan kepada siapa Anda berbicara. Dan dalam situasi apa hal itu disampaikan. Sebagai contoh, saudara, ketika saya masih remaja dan memimpin sebuah vokal group, saya berkunjung ke salah satu anggota vokal group. Orang tuanya masih menganut Konghucu, saudara. Sementara anaknya sudah Kristen, bahkan aktif di persekutuan doa karismatik. Orang tuanya masih memegang adat istiadat memelihara meja abu dan rajin mempersembahkan buah-buahan di atas meja abu, beserta hiyo dan foto-foto leluhur yang sudah meninggal. Ini maklum papanya anaknya laki-laki satu-satunya, jadi dia masih merasa bertanggung jawab memelihara itu. Setiap 3 hari, buah-buahan di atas meja abu diganti dengan yang baru. Bagaimana dengan yang lama? Dibuang atau dimakan? Yang masih baik, tentu dimakan. Tapi anaknya yang sudah Kristen spontan menolak untuk makan. Karena dia pikir itu sudah dipersembahkan lebih dulu kepada orang yang sudah mati. Jadi tidak kudus. Kotor. Ketika saya berkunjung ke sana,
Saya tidak tahu kalau si tuan rumah menyuguhi saya buah-buahan yang baru diambil dari meja abu itu. Si anak diam-diam memberitahu saya supaya jangan dimakan. Karena itu sudah dipersembahkan kepada orang mati. Sudah di atas meja abu. Saya tahu anak ini sedang menggebu-gebunya menjadi seorang Kristen. Dan aktif dalam persekutuan. Kalau saya makan juga, tentu saya akan melukai hati anak ini. Tapi bagi saya pribadi, buah-buahan di atas meja abu tidak dimakan oleh orang yang mati. Hanya memang sudah tidak fresh. Kalaupun saya makan, tidak akan jadi masalah. Tapi untuk menjaga hati nurani teman anggota Vokal Group, ya saya tidak makan buah itu. Tapi di kesempatan lain, saudara, saya menyampaikan pendapat saya dan menanyakan pendapat pendeta di mana saya berjemaat. Dan pendeta membenarkan pendapat saya sehingga teman saya ini semakin memahami tanpa harus dia terluka hatinya dengan kekerasan hati gitu ya. Enggak perlu saudara. Ada waktunya, ada saat untuk memberitahukan pada saat yang tepat. Jadi yang terutama saudara bukan soal makanan dan minumannya yang harus menjadi pertimbangkan, melainkan jangan sampai kemerdekaan kita di dalam Kristus itu menjadi batu sandungan, stumbling block bagi orang yang masih perlu belajar. Karena itu Paulus mengatakan di ayat 15, jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Do not by your eating destroy your brother for whom Christ died. Tugas kita adalah merawat mereka yang telah dimenangkan di dalam Kristus. Agar kehidupan imannya semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Berikutnya saudara di ayat 16, Paulus mengatakan apa yang baik yang kamu miliki, jangan kamu biarkan difitnah. Saudara, fitnah itu adalah suatu gambaran negatif yang disebarkan seseorang kepada orang lain. Dengan tujuan untuk menjelek-jelekan. Biasanya saudara fitnah didasarkan pada informasi yang kurang tepat atau karena ketidaktahuannya tentang hal yang sesungguhnya. Sehingga orang yang difitnah merasa dirusak citra dirinya saudara. Sementara yang memfitnah, mereka merasa bahwa berita atau cerita yang dia sebarkan adalah sesuatu yang benar. Ini bisa terjadi karena memang informasi yang didapatinya keliru atau tidak lengkap, atau memang ia sengaja menyebarkan berita bohong demi merusak citra diri seseorang, atau pembunuhan karakter dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menasihati kepada jemaat di Roma agar mereka berhati-hati soal makanan dan minuman ini. Sekalipun di dalam Kristus kita telah dimerdekakan sehingga segala sesuatu halal, termasuk makanan yang telah dipersembahkan lebih dulu kepada berhala. Pada dasarnya berhala itu nihil, empty, tidak ada, kosong. Akan tetapi tidak semua orang memiliki kedewasaan pengetahuan yang demikian. Sehingga kita tidak harus memperdebatkan soal makanan dan minuman yang hanya akan menimbulkan luka hati bagi mereka yang masih lemah imannya. Nah, Paulus menganjurkan ini saudara, supaya dalam tanda kutip kita mengalah, agar jangan terdapat fitnah yang menciderai kehidupan jemaat Kristen. Tujuannya adalah supaya pemberitaan Injil jangan terhalangi hanya karena urusan sepele soal makanan dan minuman. Nah, kita harus mengarahkan pada tujuan yang lebih besar, yaitu datanglah kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Itu tujuan misi kita. Dan itu jangan dirusak hanya karena soal makanan dan minuman. Nah, saudara, di ayat 17,
ini yang menjadi topik kita hari ini, Paulus mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini Paulus hendak menekankan bahwa soal makanan dan minuman itu jangan menjadi isu yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang untuk yang belum percaya, agar Injil dapat terus diberitakan. Juga soal makanan dan minuman ini jangan sampai menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih kurang pengetahuannya, sehingga mereka didorong untuk menikmati makanan dan minuman dengan motivasi yang salah. Karena saudara, yang terutama mengenai kerajaan Allah ini adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pertanyaan yang perlu direnungkan bagi kita sekalian adalah, nah ini saudara-saudara bisa jawab di dalam hati, apakah saudara sudah hidup di dalam kerajaan Allah dan menikmatinya? Saudara coba renungkan itu baik-baik dan bertanya di dalam diri kita sendiri, apakah saat ini saudara sudah berada di dalam kerajaan Allah dan menikmati kehidupan di dalamnya? Ataukah kita masih berada di luar dan ragu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Ataukah kita sudah berusaha masuk, tapi kekuatan dunia menarik kita keluar, sehingga kita tidak pernah menikmati berada di dalam kerajaan Allah? Setelah dikasih Tuhan, jangan salah mengerti, ketika saya bertanya mengenai hal ini, saya tidak sedang membicarakan soal keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tentu sebagai orang-orang yang telah dipilih sejak semula untuk menjadi seperti Kristus, ini predestinasi, tentu kita memperoleh jaminan keselamatan di dalam Dia. Tapi soal menikmati suasana kerajaan Allah ini tetap menjadi pergumulan kita selama kita hidup di dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek first His kingdom. Ini bisa disalahartikan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, carilah dahulu, seakan-akan kerajaan Allah masih tersembunyi atau hilang, saudara. Tapi yang dimaksud adalah bahwa kerajaan Allah itu tidak datang begitu saja, take it for granted, tapi kita harus mengusahakannya. Tanpa kita secara aktif mencarinya, kita hanya bisa menikmati berada di dalamnya, manakala kita terus mengupayakan untuk berada di dalamnya. Dan tidak membiarkan kekuatan dunia dengan segala godaannya menarik kita keluar dari dalam kerajaan Allah. Dan menarik ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Konteksnya adalah, saudara, berbicara tentang kekhawatiran. Dan apa yang seringkali membuat kita khawatir adalah soal apa yang kita makan dan apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Soal makan, minum, pakaian, tempat kita bernaung, ini semua fana, tidak kekal, hanya sementara sifatnya. Semua yang fana ini memang kita butuhkan selagi masih hidup di dunia, tetapi bukanlah yang terutama. Dan kerajaan dunia ini akan lenyap, saudara. Sementara kerajaan Allah itu kekal. Karena itu saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan, fokuskanlah hati dan pikiran kita pada kekekalan yang hanya kita dapatkan di dalam Kristus.
Dialah pintu untuk kita bisa masuk ke dalam kekekalan. Hidup bersama dengan Bapa di dalam sorga. Akan tetapi saudara, bukan berarti kita tidak butuh makanan, minuman, pakaian, atau tempat untuk bernaung, bukan? Selagi kita hidup di dunia, tentu kita membutuhkannya. Dan Bapa di sorga, Sang Pemelihara kita, Dialah yang akan menyediakan sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Kadang-kadang saudara, kita berdoa agar Tuhan memenuhi keinginan kita. Padahal apa yang kita inginkan, belum tentu itu adalah kebutuhan kita. Karena itu saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Ia akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Dan yang terpenting bagi kita adalah selalu mengusahakan tetap tinggal di dalam suasana kerajaan Allah dan menikmati hadirat-Nya. Setelah dikasih Tuhan, di sini saya perlu menekankan bahwa ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, saudara, dan tinggal di dalamnya, itu berarti pertama-tama kita harus mempersilahkan Allah menjadi raja dalam hidup kita. Bertahta di dalam hati dan pikiran kita. Roh Allah tinggal di dalam hidup kita sehingga tubuh ini menjadi bait-Nya yang kudus. Allah menjadi raja, maka kita ada di dalam kerajaan Allah. Dan poin yang kedua, saudara, yang penting untuk kita pahami adalah apa yang menjadi ciri atau indikator kalau kita ini sudah tinggal di dalam kerajaan Allah atau tidak. Inilah yang Paulus ajarkan hari ini. Bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, saudara, kata di dalam Roh Kudus ini penting untuk dipahami, saudara. Karena bisa saja orang ateis juga mengatakan tentang kebenaran, tapi tentu kebenaran menurut versi dan definisinya sendiri. Tapi bagi kita yang dimaksud adalah kebenaran di dalam Roh Kudus. Demikian juga soal damai sejahtera dan sukacita. Dunia ini bisa menawarkan semacam, dalam tanda kutip, semacam damai sejahtera dan sukacita, tetapi pasti tidak serupa dengan apa yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita dunia itu fake, palsu. Karena sesungguhnya dunia sedang menggiring kita untuk masuk dalam kegelapan dan memperbudak kita hidup di dalam dosa. Setelah dikasih Tuhan, ketika Paulus menekankan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, sebenarnya ia pun hendak memperbarui paradigma atau worldview yang selama ini sangat menguasai kehidupan masyarakat Roma, yang sangat hedonis. Paulus hendak menekankan bahwa urusan kerajaan Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih penting, dan jauh lebih berharga dari soal memuaskan tubuh dengan makanan dan minuman. Yakni soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Saudara, saya mau sedikit sharing tentang masalah makanan dan minuman, saudara. Saudara tentu aware bahwa belakangan ini telapak kaki saya sakit ya. Kalau jalan sedikit pincang-pincang. Ternyata saudara, selidik punya selidik, sakitnya ini sebagai efek samping dari obat kolesterol yang selama ini rutin dimakan, saudara. Saya minum atorvastatin waktu itu, sekarang diubah menjadi rasuvastatin. Dan ternyata saudara, saya membaca di internet bahwa semua yang memakan rutin obat ini punya keluhan yang sama, fasistis di telapak kaki, saudara. Jadi itu ada
pain di muscle-nya, di ototnya itu pain. Bisa di sini, bisa di kaki, bisa di itu gitu ya. Nah, tapi saudara di dalam proses mencari tahu soal efek obat ini, ternyata ada video menarik dari seorang dokter yang berpendapat begini, saudara. Bahwa sebenarnya tubuh ini membutuhkan kolesterol. Otot kita butuh kolesterol. Otak kita butuh kolesterol dan sebagainya. Jadi kita pun tidak boleh kekurangan kolesterol. Tapi jumlah kolesterol dalam tubuh juga tidak boleh berlebihan karena akan ditimbun di dalam lemak. Jadi hati-hati mengkonsumsi obat-obat statin. Karena dia akan mengurangi kolesterol dalam tubuh. Dan kalau jumlah kolesterol berlebihan, tentu obat ini berguna, saudara. Tapi kalau kita juga mengurangi asupan kolesterol, sehingga jumlahnya sedikit, lantas kita juga makan obat jenis statin ini, maka obat ini akan mengurangi kolesterol yang ada di dalam otot, otak, dan pembuluh darah. Yang justru berefek negatif seperti vasistis ini. Nah, lantas, saudara, dokter itu mengatakan, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan soal makanan dan minuman. Pertama, dia bilang, usahakan jangan kelebihan kolesterol supaya tidak ditimbun dalam lemak. Jadi jaga makanan dan tetap berolahraga. Tapi hal yang kedua menarik, dia bilang begini, saudara, yang terpenting upayakan agar jangan sampai kolesterol itu teroksidasi. Karena kolesterol teroksidasi ini menjadi toksit di dalam tubuh. Bukan hanya merusak kelenturan pembuluh darah, tapi juga menciptakan penyumbatan. Ini kata dokternya. Karena itu dia bilang, yang harus kita lakukan adalah mencegah hal-hal yang bisa membuat kolesterol yang berguna mengalami oksidasi. Bagaimana caranya? Dia bilang selain rajin berolahraga dan banyak minum air putih, kita harus berusaha agar tubuh kita selalu menghasilkan, nah ini saudara yang mau saya sampaikan, hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan apa itu? Hormon yang membuat mood positif. Dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin, terutama jumlah endorfin ini harus banyak, dia bilang. Bagaimana caranya? Hindari stres, pikiran negatif, jangan suka marah-marah, hindari perasaan benci dan dendam yang berkepanjangan. Harus bisa melepaskan hal-hal negatif di masa lalu, jangan dibawa terus persoalan masa lalu. Termasuk rekonsiliasi agar perasaan bersalah itu dapat segera terobati. Itu akan memicu hormon kebahagiaan. Termasuk kalau menyadari akan dosa, baiklah mohon pengampunan. Karena pengampunan itu akan menghasilkan hormon yang positif. Hormon endorfin ini akan muncul, hormon kebahagiaan. Nah, saudara, karena semua perasaan negatif akan menghasilkan hormon yang bisa mengoksidasi kolesterol, yang akhirnya menciptakan toksit di dalam tubuh. Di pihak lain, saudara, perbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, endorfin, dopamin, dan sebagainya. Seperti apa? Banyak berpikir positif, selalu bersyukur. Jangan menyimpan kesalahan orang. Ampunilah. Karena dengan cara itu saudara akan bahagia. Humor yang sehat. Yang bisa membuat kita tertawa. Tertawa itu sehat. Tapi tertawa sendiri hati-hati. Humor sehat maksudnya bukan mentertawakan orang. Saudara, ini penting. Karena mentertawakan orang itu bullying. Itu tidak sehat. Konon, saudara, mengkonsumsi coklat, minuman coklat hangat, dan makanan pedas, saudara, bisa membuat emosi lebih tenang dan gembira.
kecuali kalau mencret-mencret. Juga meditasi bisa membuat tubuh rileks dan pikiran tenang. Tentu dalam kegiatan rohani ini berkaitan dengan berdoa, memuji Tuhan, membaca firman, merenungkannya. Dan juga tidak boleh dilupakan bahwa berpelukan dan berhubungan seks dengan pasangan hidupnya akan menimbulkan hormon endorfin yang sehat. Saudara nggak usah mesem-mesem. Oke, cukup cerita soal ini, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya dengan topik kita? Bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan ini dikontraskan dengan soal makanan dan minuman. Jadi yang terpenting bukan soal makanan dan minumannya, melainkan soal suasana hati ketika kita makan maupun minum. Dan suasana hati yang bahagia inilah yang membuat kita bisa menikmati kerajaan Allah. Entah makanan yang disantap itu mewah atau sederhana, tidaklah penting. Entah makanan itu sempat dipersembahkan lebih dulu pada berhala atau tidak, itu bukan yang terutama. Tapi jika bagi sebagian orang ketika makan makanan tertentu membuat hatinya merasa bersalah, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, jangan dimakan. Sekalipun sesuatu makanan dikategorikan halal menurut Taurat, tapi ketika kita tahu bahwa makanan itu mengandung lemak jenuh dan mengandung kadar gula yang tinggi, lantas di saat kita makan ada perasaan bersalah, tidak ada damai sejahtera, maka janganlah kita makan, saudara. Mengapa? Karena ketika kita tahu bahwa apa yang kita makan itu tidak sehat, sekalipun itu enak di mulut, tapi hati kita tidak bahagia. Pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, sehingga tidak ada sukacita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip mengenai indikator bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, itu bisa diaplikasikan ke dalam semua tindakan kita, bukan hanya soal makanan dan minuman saja. Ketika saudara bekerja, lalu kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tetapi kita kok tidak sukses seperti rekan yang lain. Lalu timbul perasaan iri hati, marah, kecewa. Maka sesungguhnya kita pun sedang berada di bawah kuasa dunia. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara-saudara, cepat-cepat sadarilah itu. Kita harus hati-hati supaya kita jangan ditarik keluar dari kerajaan Allah. Sehingga hati dan pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kekecewaan, dan berkepanjangan. Ingat saudara, perasaan-perasaan negatif seperti itu akan menjadi toksit di dalam tubuh kita. Yang kalau dibiarkan lama-kelamaan membuat kita sakit secara jasmani, secara mental, bahkan rohani kita. Jadi apapun juga saudara yang kita lakukan dalam perkataan dan perbuatan, indikator untuk menilai apakah kita menjadi agen kerajaan Allah atau tidak, maka di sana kita perlu mengevaluasi apakah kita sedang menyatakan kebenaran atau tidak. Apakah kita sedang menghadirkan damai sejahtera atau tidak. Apakah kita sedang membawa sukacita atau tidak. Dan siapakah yang menjadi landasan perilaku semuanya itu? Apakah Roh Kudus yang sedang berperan? Ataukah hanya kepentingan diri kita sendiri? Atau tanpa disadari kita sedang dipakai menjadi agen si jahat, roh kegelapan. Akan tetapi sudah dikasih Tuhan, ketika Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, maka sebenarnya saudara, ia juga sedang mengkontraskan antara makanan jasmani dengan makanan rohani.
Paulus hendak menegaskan bahwa kalau kita mau hidup di dalam roh seperti Roma 8, maka jangan memikirkan hal-hal yang dari daging, melainkan pikirkan hal-hal yang dari roh, maka engkau akan hidup. Sebab mereka yang hidup menurut Roh Kudus, maka hati dan pikirannya akan terarah untuk selalu menjadi atau membawa kebenaran dan berusaha untuk hidup dalam damai sejahtera dan mendatangkan sukacita. Dan di sini saudara, sesungguhnya Paulus sedang menggemakan kembali apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34 saudara. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa urusan kerajaan Allah adalah soal menyelesaikan misi Allah untuk menyatakan kebenaran, membawa damai sejahtera dan mendatangkan sukacita. Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan di tepi danau Tiberias, orang-orang ini mencari Yesus ke Kapernaum, saudara, lewat darat. Kemudian Yesus berkata kepada mereka di Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, ajaran Tuhan Yesus ini digemakan kembali oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma untuk bekerja demi makanan yang tidak binasa. Sebab urusan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman yang dapat binasa, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah saudara, sebagai konklusi, Paulus menegaskan di ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini sebenarnya saudara kalimat kesimpulan yang Paulus mau nyatakan setelah ia menguraikan beberapa prinsip di atas tadi, yang terutama apapun yang kita lakukan dalam perkataan dan perbuatan, sesungguhnya kita sedang melayani Kristus. Karena Dialah Tuhan yang telah menebus kita, membayar hutang dosa kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Karena itu saudara, sepatutnya lah seluruh hidup kita diarahkan demi kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus, demi kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan ringkasan dari beberapa prinsip yang Paulus ajarkan sebagai landasan untuk mempertimbangkan tindakan kita saudara. Jadi apa yang kita lakukan itu seharusnya menjadi bagian dari ibadah kepada Tuhan. Maka kita mengawalinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saudara dapat aplikasikan ini, prinsip pertama ini, dalam bidang kehidupan apapun juga. Selagi saudara bernafas, bayangkan saudara sedang menghirup udara sambil mengucapkan, ya. Saudara sedang mengembalikan hidup saudara kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup dan mati kita bukan milik kita sendiri, melainkan pertama-tama milik Kristus secara personal, dan berikutnya sadarilah bahwa kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus secara komunal. Aplikasinya adalah supaya dalam kehidupan kita bersama perlu saling melayani, mendoakan, bukan saling menghakimi. Yang ketiga, saudara, najis dan halal makanan itu bersifat pribadi, sesuai dengan komitmennya dalam beribadah kepada Tuhan, sehingga tidak bisa digeneralisir. Saudara, aplikasinya seperti ketika kita sedang berpuasa di minggu Prapaskah, Lent season, bukankah masing-masing menentukan sendiri bentuk dan jenis puasa apa yang saudara jalankan? Masing-masing berkomitmen di hadapan Tuhan dan melakukannya sebagai suatu ibadah. Yang keempat, saudara, tuntutan kasih itu jauh lebih penting daripada soal makanan dan minuman. Karena itu isu ini jangan menjadi batu sandungan bagi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Aplikasinya, saudara, apakah misi itu harus dimulai
bahwa misi itu harus dimulai di tengah keluarga kita. Diri kita jangan menjadi batu sandungan bagi pasangan hidup kita. Jangan jadi batu sandungan buat anak-anak kita. Karena itu berusaha untuk hidup selalu dalam kasih. Supaya relasi-relasi itu dapat dipulihkan. Saudara, jangan biarkan luka hati dan akar kepahitan terus menggerogoti diri kita, menjadi toksit di dalam diri kita, sehingga kita tidak dapat memancarkan Kristus. Saudara tentu pernah mendengar slogan begini, mens sana in corpore sano. Sebenarnya ini kurang tepat, saudara. Katanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini terbalik, saudara. Justru kesehatan itu harus dimulai dengan hati dan pikiran kita lebih dulu. Maka ini akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Hati dan pikiran kita tidak sehat akan menghasilkan toksit yang meracuni tubuh kita. Tapi hati dan pikiran yang telah dipulihkan di dalam Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja, maka akan menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan yang menyehatkan tubuh kita, saudara. Yang kelima, karena indikator bahwa kita berada di dalam kerajaan Allah itu manakala di dalamnya terdapat kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus, maka aplikasinya bagi kita bahwa suasana kerajaan Allah harus pertama-tama dirasakan lebih dulu di dalam kehidupan keluarga kita. Ajar masing-masing anggota keluarga untuk hidup di dalam roh, agar selalu mengutamakan kebenaran, berusaha untuk menciptakan damai sejahtera dan selalu ada sukacita. Jangan biarkan roh perpecahan atau kedengkian menguasai, karena jika roh yang demikian terus berada dalam kehidupan keluarga, maka keluarga akan terasa seperti neraka, saudara. Jadi mari, saudara, kita berkomitmen untuk melakukannya, karena ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Let's pray.